Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Dede Trisnandi dari semester 5 Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mencoba menyampaikan hasil observasi saya dalam mata kuliah psikolinguistik tentang pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan atau kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata. Nah, kata untuk pemahaman dan komunikasi. Nah, komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual. Terus yang kedua, pemerolehan bahasa pada anak. Sejak bayi, anak telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Anak selalu diajak bicara oleh orang tuanya. Bayi diperlakukan seolah-olah dapat berbicara dan mengerti apa makna pembicaraan. Di sini sudah terjadi atau komunikasi dua arah antara si anak dan orang tuanya. Orang tua berusaha menanggapi setiap rekreasi bayi dan bertindak seolah-olah reaksi bayi tersebut ada maknanya dan perlu ditanggapi. Nah, anak belajar pula bahwa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima anggota masyarakat, dan ia tahu bahwa tidak selalu ia dapat menggunakan perasaannya. Terus yang selanjutnya itu ada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun juga anak memperoleh bahasa ibunya dengan strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama, tetapi juga oleh pandangan metalistik, yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrat atau kodrati pada saat dilahirkan. Terus maksudnya bahwa anak-anak belajar bahasa secara pelan dan abstrak, dan mereka melakukannya tanpa interaksi atau pengaruh lingkungan dengan petunjuk prinsip-prinsip dasar. Terus ada proses pemerolehan bahasa pada orang anak. Saya itu melakukan observasi
pada dua subjek, yaitu yang pertama itu ada saudari Imam, terus yang kedua ada saudara Asep. Nah, subjek hasil analisis saya atau hasil wawancara menggunakan metode wawancara dengan narasumber yaitu ibunya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pemerolehan bahasa, yang pertama itu dari orang tuanya saudara Imam pada usia 0 sampai 3 bulan mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang berkaitan dengan rasa ingin tahu atau ingin makan lah dan lain-lain. Terus pada usia 4 sampai 6 bulan mulai bisa mengeluarkan bunyi-bunyi vokal dan mulai bisa meniru apa yang dikatakan orang tua terhadap anak, seperti panggilan bapak, mama, atau dan lain-lain lah. Terus subjek yang kedua itu hampir sama dengan yang pertama, dengan ibunya saudara Asep. Dari usia 0 sampai 2 bulan sama seperti saya mulai bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang mengekspresikan rasa ingin makan, ingin mimi, dan yang lain-lain. Terus pada usia 5 sampai 7 bulan anak mulai bisa meniru bunyi-bunyi yang utuh dan bisa melafalkan bunyi-bunyi yang berkaitan dengan menyebutkan mama, papa, nenek, kakek, dan lain-lain. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa pada anak adalah adanya interaksi di dalam lingkungan sosialnya, baik itu keluarga maupun lingkungan. Anak selalu diajak bicara oleh orang tuanya. Bayi diperlakukan seolah-olah dapat berbicara. Nah, mungkin itu hasil wawancara terhadap saya dengan orang tua yang saya wawancarai. Mungkin kesimpulannya bahwa pemerolehan bahasa adalah satu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan hipotensi dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.